Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ananda semua dalam pembelajaran IPS Terpadu kelas 9. Masih bersama Pak Guru Andri Pasla. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak doakan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran daring IPS Terpadu ini. Materi kita kali ini masih tentang kondisi alam negara-negara besar di dunia. Yang mana yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kondisi alam dari negara Australia dan juga kondisi alam dari negara Mesir. Tapi yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang kondisi alam dari negara Australia. Untuk itu, mari simak penjelasan Bapak berikut ini. Kalau kita berbicara tentang negara Australia, tentu yang terbayang sama kalian adalah negara Australia ini merupakan sebuah benua yang mana benua ini merupakan benua terkecil di dunia. Selain merupakan nama dari sebuah benua, Australia juga merupakan nama dari sebuah negara, yaitu negara Australia. Kalau kita berbicara tentang Australia, ada sebuah gedung yang menjadi landmark dari Australia. Gedung ini bernama Gedung Opera Sydney. Gedung ini dibangun pada tahun 1973 dan diresmikan oleh Ratu Elizabeth II dari Inggris. Selain itu, Australia juga terkenal dengan negara penghasil domba. Salah satu domba yang terkenal di sana adalah domba merino yang bisa menghasilkan banyak wool. Selain itu juga Australia disebut juga dengan negara kanguru karena memang di sana terdapat salah satu hewan yang paling khas, yaitu hewan berkantung yang bernama kanguru, sehingga bisa dijadikan sebagai ciri khas dari negara Australia. Jadi itu sekilas tentang negara Australia. Selanjutnya kita membahas tentang profil dari negara Australia. Nama resmi dari Australia adalah Persemakmuran Australia dengan ibu kota bernama Canberra. Sedangkan sistem pemerintahnya adalah parlementer dengan bentuk negara federasi dan bentuk pemerintahnya adalah monarki konstitusional, yang mana kepala negara dipimpin oleh Ratu Inggris, sedangkan kepala pemerintahnya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Selanjutnya, di sini ada lambang dari negara Australia, yang mana pada gambar ini bisa kita lihat yang terdapat dalam lambang negara Australia, yaitu hewan dari kanguru dan burung emu. Kenapa kedua hewan ini yang menjadi lambang dari negara Australia? Karena memang kedua hewan ini merupakan hewan asli dari benua Australia. Selanjutnya, di sini adalah bendera dari negara Australia. Seperti yang kalian lihat, pada bendera negara Australia terdapat 6 bintang kecil, yang mana 6 bintang ini melambangkan tentang adanya 6 negara bagian yang ada di Australia. Seperti pada gambar peta yang kalian lihat ini, ada 6 negara bagian di benua Australia atau di negara Australia. 6 bintang ini juga disebut sebagai bintang persemakmuran atau Commonwealth Star. Selanjutnya yang akan kita bahas sekarang adalah letak dan luas dari negara Australia. Berdasarkan letak geografis, negara Australia sebelah barat dibatasi oleh Samudra Hindia, sedangkan sebelah timur berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, dan sebelah utara berbatasan dengan Selat Torres dan Laut Timur, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan secara letak astronomis, benua Australia terletak di antara 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 153 derajat bujur timur. Dan secara luas wilayah, negara Australia adalah 7.682.000 km persegi. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang keadaan alam dari negara Australia. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu ada yang berupa dataran tinggi, ada yang berupa gurun pasir, ada yang berupa dataran rendah, dan ada juga yang berupa pegunungan. Di samping itu, ada juga di pesisir timur pantai Australia terdapat sebuah karang besar yang bernama Great Barrier Reef. Sekarang mari kita lihat contoh gambar dari gurun yang terdapat di negara Australia. Ada gurun Victoria dan gurun Gibson.
Nah, ini merupakan contoh gambar dari Gurun Victoria, yang mana gurun ini memiliki luas lebih kurang 647.000 km yang terdapat di tengah-tengah benua Australia. Selanjutnya, ini merupakan contoh gambar dari dataran rendah yang terdapat di negara Australia. Dan ada juga gambar pegunungan. Ini merupakan pegunungan Blue Mountain, yang mana pegunungan ini merupakan pegunungan berapi yang terdapat di negara Australia. Adapun rangkaian pegunungan berapi di Australia ini merupakan rangkaian pegunungan berapi terpanjang di dunia. Pegunungan berapi ini membentang dari utara Australia, tepatnya di Queensland, dan sampai ke dekat kota Melbourne yang ada di pantai selatan Australia. Panjang pegunungan berapi ini lebih kurang 2000 km, dan ini merupakan pegunungan berapi terpanjang yang ada di dunia. Selanjutnya, di pesisir timur negara Australia terdapat sebuah karang atau terumbu karang yang bernama Great Barrier Reef, yang mana Great Barrier Reef ini adalah kumpulan terumbu karang terbesar dunia yang terdiri dari kurang lebih 3000 karang dan 900 pulau. Nah, ini Great Barrier Reef ini membentang sepanjang 2600 km ya, jadi membentang di sepanjang pesisir timur negara Australia sepanjang 2600 km. Nah, ini contoh gambar dari terumbu karang yang terdapat di Great Barrier Reef yang terdapat di pesisir timur Australia. Sekarang kita bahas tentang iklim di Australia. Negara Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu lintang tropis, lintang subtropis, dan lintang iklim sedang. Wilayah Australia yang masuk lintang tropis yaitu wilayah yang berada pada 11 derajat lintang selatan sampai 23,30 menit derajat lintang selatan, dan wilayah Australia yang berada di iklim subtropis berada di 23,30 menit derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan, dan wilayah negara Australia yang berada di iklim sedang berada di antara 35 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Ini berarti lebih dari sepertiga dari wilayah Australia ini memiliki iklim tropis, dan 2/3 dari negara Australia, ya, 2/3 dari negara Australia memiliki iklim subtropis dan iklim sedang, yang mana suhu udara tertinggi di Australia berada di kawasan yang beriklim tropis, dan suhu tersebut semakin berkurang panasnya jika bergerak ke arah selatan dan menuju daerah kawasan yang beriklim sedang. Itu iklim yang terdapat di negara Australia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang keadaan penduduk dari negara Australia. Pada gambar ini dapat kalian lihat, ini merupakan suku asli dari negara Australia. Suku ini bernama suku Aborigin, yang mana populasi dari suku ini lebih kurang 2% dari jumlah penduduk yang ada di Australia. Sementara penduduk dari Australia sekarang banyak berasal dari imigran, yang mana imigran ini berasal dari Inggris maupun negara Eropa lainnya seperti Italia dan Yunani. Sedangkan jumlah penduduk yang terdapat di negara Australia sekarang lebih kurang sekitar 25.499.000 jiwa pada tahun 2020 ini. Jadi demikian tadi pembahasan kita tentang keadaan alam dari negara Australia. Sekarang yang akan kita bahas adalah keadaan alam dari negara Mesir. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kondisi alam dari negara Mesir. Seperti peta yang kalian lihat ini, Mesir berada di benua Afrika, tepatnya di Afrika Utara. Jikalau kita bicara tentang Mesir, tentu yang terbayang sama kita adalah Mesir ini terkenal dengan banyaknya piramida yang terdapat di negara ini. Ya, salah satu piramida yang sangat terkenal yaitu piramida Giza dengan patung Sphinx-nya, yang mana patung ini merupakan patung dengan tubuh singa dan dengan wajah manusia. Ya. Selanjutnya di Mesir juga kita sering dengar terdapat sebuah terusan, yang mana terusan ini dinamakan dengan terusan Suez, yang mana
Panjang dari terusan Suez ini lebih kurang 166 km. Terusan ini dibangun oleh Ferdinand de Lesseps pada tahun 1859 dan selesai pada tahun 1869 yang menghubungkan kota Suez dan kota Port Said, dan ini merupakan contoh gambar dari terusan Suez tersebut yang mana bisa dilalui oleh kapal-kapal besar ya. Selanjutnya kita juga ingat kalau berbicara tentang Mesir, tentu yang akan tidak lupa bagi kita adalah Mesir ini memiliki sebuah sungai yang sangat panjang, yaitu Sungai Nil, yang mana Sungai Nil ini melewati 11 negara yang terdapat di benua Afrika, dan Sungai Nil ini merupakan sungai yang terpanjang di dunia. Baik, sekarang yang akan kita bahas adalah selanjutnya kita bahas tentang profil dari negara Mesir. Pada gambar ini bisa kalian lihat ini merupakan bendera dari negara Mesir dan juga ada lambang dari negara Mesir yang mana lambangnya berupa elang emas dengan kepala menghadap ke kanan ya. Lambang ini disebut dengan elang Salahuddin dengan cakar tengah menghadap kita, bertuliskan nama resmi dari negara Mesir dalam bahasa Arab ya. Jumhuriyat Mesir Al-Arabiyah. Sekarang kita bahas tentang profil dari negara Mesir. Nama lengkapnya adalah Republik Arab Mesir dengan kepala negara presiden dengan bentuk pemerintahnya Republik Presidensial. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan ibu kota bernama Kairo. Sedangkan bahasa resmi dari Mesir adalah bahasa Arab. Sekarang kita bahas tentang batas wilayah Mesir. Secara geografis Mesir sebelah barat dibatasi oleh negara Libya, sedangkan sebelah utara Mesir dibatasi oleh Laut Tengah atau Laut Mediterania. Sebelah timur Mesir dibatasi oleh Laut Merah, dan sebelah selatan Mesir dibatasi oleh negara Sudan. Sedangkan letak astronomis Mesir adalah 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Selanjutnya 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Sedangkan luas negara Mesir lebih kurang 1 juta kilometer persegi. Sekarang kita bahas tentang iklim yang terdapat di Mesir. Mesir memiliki iklim subtropis dan iklim gurun. Di Mesir hanya terdapat 2 musim, yaitu musim panas yang sangat panas dan kering. Musim ini dimulai dari bulan Mei sampai bulan November, dan musim dingin yang mana udaranya sangat dingin dimulai dari bulan November hingga April. Hujan turun pada musim dingin, sedangkan daerah yang paling basah di Mesir terdapat di daerah sekitar Laut Tengah. Dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei, angin kamsin bertiup melalui Mesir dari gurun Sahara. Angin ini merupakan angin yang sangat panas, kering, dan sering membawa pasir dan debu ke daerah Mesir. Baik, sekarang kita bahas tentang bentuk muka bumi yang terdapat di Mesir. Keadaan alam Mesir, secara garis besar, Mesir itu terdiri dari negara yang terdapat banyak gurun. Di antara gurun yang terdapat di Mesir itu gurun Libya atau gurun Barat, ada juga gurun Timur atau gurun Arab. Selain itu, di sebelah timur Mesir terdapat sebuah semenanjung, yang mana semenanjung ini dinamakan dengan Semenanjung Sinai, yang terletak di sebelah timur terusan Suez, yang mana kawasan ini terdapat pegunungan yang tandus dan berbatu kapur, dengan puncak tertinggi bernama Gunung Katerina. Puncak gunung dari Katerina ini memiliki ketinggian 2.637 meter di atas permukaan laut. Selain itu, bentuk muka bumi di Mesir terdapat juga lembah Sungai Nil, yang mana lembah Sungai Nil ini merupakan daerah yang sangat subur dan menjadi pusat pemukiman penduduk Mesir. Letaknya membentang sepanjang 1.300 km dari perbatasan Sungai Sudan sampai Laut Tengah. Jadi Sungai Nil ini merupakan sungai terpanjang di dunia yang memiliki panjang lebih kurang 6.690 km. Sekarang kita bahas tentang keadaan penduduk Mesir. Berdasarkan data WPDS, pada tahun 2018, jumlah penduduk Mesir lebih kurang 99.375.000 jiwa, yang mana penduduk Mesir ini terdiri atas 3 kelompok utama, yaitu suku bangsa Arab dan suku bangsa Hamid yang berkulit putih, serta suku bangsa Numbia yang berkulit hitam.
Persebaran penduduk Mesir tidak merata karena memang sebagian besar wilayahnya berupa gurun pasir, yang mana penduduknya terkonsentrasi di daerah Kairo dan Iskandaria. Mayoritas penduduk Mesir beragama Islam. Baik, sekarang tugas daring kalian adalah tuliskan di bukumu letak geografis negara Australia dan negara Mesir. Yang kedua, tuliskan di bukumu letak astronomis dari negara Australia dan negara Mesir. Yang ketiga, carilah informasi tentang komoditas ekspor dari negara Australia dan negara Mesir. Tuliskan jawabannya di buku latihanmu. Baik, itu tadi penjelasan tentang materi kondisi negara Australia dan kondisi negara Mesir. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.